Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Pemerintah Indonesia terus berupaya keras untuk mencapai target pengembangan peternakan sapi pada tahun 2025 melalui berbagai langkah strategis dan terukur. Salah satu kebijakan utama yang ditempuh adalah program impor sapi indukan secara besar-besaran, baik untuk sapi perah maupun sapi pedaging. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pertanian per tanggal 10 Juli tahun 2025, Indonesia telah berhasil mendatangkan sebanyak 25.097 ekor sapi indukan, dengan rincian 11.375 ekor sapi perah dan 13.722 ekor sapi pedaging. Proses impor ini melibatkan 60 pelaku usaha di bidang sapi perah dan 30 pelaku usaha sapi pedaging yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Program impor ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah yang menargetkan pengadaan 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta ekor sapi pedaging dalam kurun waktu 5 tahun, tahun 2025 sampai tahun 2029. Target ambisius ini dirancang untuk mendukung dua program nasional sekaligus, yaitu Program Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional, P2SDN, serta Program Makan Bergizi Gratis, MBG, yang digagas pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah harus melakukan penyesuaian target impor sapi perah untuk tahun 2025 dari semula 250.000 ekor menjadi 150.000 ekor. Selain program impor sapi indukan yang sedang gencar dilakukan, pemerintah Indonesia secara simultan mengembangkan strategi komprehensif melalui penguatan investasi dan kemitraan di sektor peternakan nasional. Dalam kurun waktu terakhir, Kementerian Pertanian telah mencatat pencapaian signifikan dengan berhasil mengamankan komitmen investasi dari total 280 pelaku usaha, yang terdiri dari 196 investor di bidang sapi perah dan 84 investor di sektor sapi pedaging. Komitmen investasi ini berasal dari berbagai skema, mencakup penanaman modal dalam negeri, PMDN, yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan peternakan lokal, serta penanaman modal asing, PMA, yang melibatkan investor dari berbagai negara. Upaya menarik investasi asing ke dalam sektor peternakan Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Salah satu tonggak penting adalah penandatanganan kerjasama strategis dengan TH Group, perusahaan peternakan raksasa asal Vietnam yang memiliki reputasi internasional di bidang pengolahan susu. Perusahaan ini telah menyusun rencana investasi jangka panjang untuk membangun peternakan sapi perah terintegrasi di 3 provinsi utama, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, dengan total alokasi lahan mencapai 92.000 hektare. Proyek bernilai miliaran dolar ini tidak hanya mencakup peternakan konvensional, tetapi juga akan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan susu modern, pusat penelitian peternakan, dan unit pelatihan bagi peternak lokal. Di sisi lain, minat investasi juga datang dari Brasil, negara dengan industri peternakan sapi terbesar di dunia. Pemerintah Brasil melalui beberapa perusahaan ternaknya menyatakan ketertarikan untuk mengembangkan peternakan sapi potong di wilayah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Proyek percontohan ini mendapatkan dukungan pendanaan infrastruktur senilai 28 miliar rupiah dari Kementerian Transmigrasi, yang akan dialokasikan untuk pembangunan jalan akses, sistem pengairan, dan fasilit. Untuk memperkuat fondasi peternakan rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak kecil, pemerintah Indonesia meluncurkan program kredit usaha rakyat, KUR, khusus sektor peternakan dengan skema pembiayaan yang lebih adaptif. Program ini dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan karakteristik usaha peternakan yang memiliki siklus produksi panjang dan membutuhkan modal kerja cukup besar. Skema KUR peternakan menawarkan plafon kredit yang berbeda berdasarkan skala usaha, di mana peternak kecil dapat mengakses pembiayaan hingga 450 juta rupiah, sementara untuk peternak rakyat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama bisa mendapatkan fasilitas kredit hingga 1 miliar rupiah. Yang menjadi terobosan penting dalam program ini adalah penerapan suku bunga khusus sebesar 3% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga komersial pada umumnya, serta masa tenggang pembayaran, grace period, yang disesuaikan dengan jenis ternak 1 tahun untuk sapi perah dan 3 tahun untuk sapi potong, mengingat perbedaan siklus produksi antara kedua jenis usaha ternak tersebut.
Implementasi KUR khusus peternakan ini tidak hanya sekadar menyediakan akses permodalan, tetapi juga dilengkapi dengan program pendampingan teknis yang komprehensif. Setiap peternak penerima KUR akan mendapatkan pelatihan manajemen usaha ternak modern, mulai dari teknik pemeliharaan yang baik, good farming practices, manajemen reproduksi dan kesehatan ternak, hingga pembukuan usaha sederhana. Bank penyalur KUR bekerja sama dengan penyuluh pertanian dari Dinas Peternakan setempat untuk memberikan pendampingan rutin selama masa penggunaan kredit. Selain itu, program ini juga terintegrasi dengan sistem asuransi ternak yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian hewan ternak. Mekanisme penyaluran KUR peternakan ini didesain untuk meminimalkan penyimpangan, di mana dana tidak langsung diberikan tunai kepada peternak, melainkan dalam bentuk sarana produksi seperti bibit sapi unggul, pakan berkualitas, obat-obatan, dan peralatan kandang yang dibutuhkan. Dampak positif dari program KUR khusus peternakan ini mulai terlihat di beberapa daerah percontohan. Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai sentra produksi susu, program ini telah membantu 127 peternak kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dengan tambahan modal dari KUR, peternak mampu membeli sapi perah berkualitas lebih baik, membangun kandang dengan sistem sanitasi yang memadai, dan membeli mesin pemerah susu semi-otomatis. Hasilnya, produktivitas susu per ekor sapi meningkat dari rata-rata 10 liter per hari menjadi 15 liter per hari, sementara kualitas susu yang dihasilkan juga lebih baik dengan kadar lemak yang lebih konsisten. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ini berdampak langsung pada pendapatan peternak yang sebelumnya rata-rata 3,5 juta rupiah per bulan menjadi 5,2 juta rupiah per bulan. Tantangan dalam implementasi program KUR khusus peternakan ini terutama terkait dengan literasi keuangan peternak yang masih rendah dan sistem pencatatan usaha yang belum tertib. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Pertanian bersama Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengembangkan modul pelatihan keuangan dasar khusus untuk peternak, termasuk cara mencatat arus kas harian, menghitung biaya produksi, dan mengelola utang usaha secara sehat. Penyederhanaan prosedur administrasi juga terus dilakukan, termasuk penerapan teknologi digital untuk pengajuan dan monitoring KUR melalui aplikasi smartphone. Ke depan, program ini direncanakan akan diperluas tidak hanya untuk pembiayaan usaha peternakan sapi, tetapi juga untuk pengembangan industri pendukung seperti budidaya hijauan pakan ternak, usaha pengolahan susu skala kecil, dan pembangunan unit pengolahan limbah peternakan menjadi biogas dan pupuk organik. Meskipun berbagai upaya strategis telah dilaksanakan dengan baik, pengembangan peternakan sapi nasional masih menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan penyelesaian menyeluruh. Salah satu kritik tajam datang dari Hurodi, analis kebijakan pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEPI, yang mempertanyakan efektivitas strategi berbasis impor sapi indukan. Menurutnya, pengalaman selama 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa program serupa kerap gagal mencapai target akibat tingginya angka kematian sapi impor yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi tropis Indonesia, serta rendahnya tingkat kelahiran pedet. Hurodi menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengembangan genetik sapi lokal unggul seperti sapi Bali yang sudah terbukti adaptif dengan iklim tropis, sapi Aceh yang tahan penyakit, atau sapi Toraja yang memiliki kualitas daging istimewa. Ia mengusulkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pemuliaan ternak berbasis penelitian, dengan melibatkan balai-balai peternakan daerah dan universitas untuk mengembangkan bibit unggul yang benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. Persoalan ketersediaan lahan dan pakan ternak juga menjadi kendala struktural yang semakin pelik seiring dengan alih fungsi lahan peternakan menjadi kawasan permukiman dan industri. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa untuk memenuhi target populasi sapi nasional, diperlukan setidaknya 1,45 juta hektare lahan peternakan yang produktif. Namun realitanya, lahan peternakan yang tersedia saat ini terus menyusut rata-rata 2,3% per tahun, terutama di Jawa sebagai sentra peternakan tradisional. Dampak lanjutannya adalah tingginya biaya pakan yang mencapai 70% dari total biaya produksi, karena peternak harus mengandalkan pakan olahan pabrik yang harganya fluktuatif. Beberapa daerah mulai mengembangkan konsep integrasi tanaman ternak, seperti penanaman rumput gajah di sela-sela perkebunan kelapa sawit atau penggunaan limbah pertanian sebagai pakan alternatif.
namun skalanya masih sangat terbatas dan membutuhkan pendampingan teknis intensif. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya rantai pasok dari peternak ke konsumen. Masih banyak peternak, terutama skala kecil, yang kesulitan mengakses pasar formal karena ketiadaan cold chain system untuk menjaga kualitas susu segar, atau harus melalui banyak tengkulak yang menekan harga jual. Sistem logistik yang buruk menyebabkan tingginya susut hasil, lose, terutama untuk produk susu segar yang mencapai 30% akibat penanganan pasca panen yang tidak memadai. Di sisi lain, industri pengolahan susu dan daging nasional masih sangat bergantung pada bahan baku impor karena kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri yang belum memenuhi standar industri. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana di satu sisi peternak kesulitan memasarkan produknya dengan harga layak, sementara di sisi lain industri pengolahan harus mengimpor bahan baku dengan harga lebih tinggi. Menyikapi berbagai tantangan ini, diperlukan reorientasi kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pertama, dengan memperkuat riset dan pengembangan genetik sapi lokal unggul yang tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi terhadap pakan lokal. Kedua, melalui pengembangan kawasan peternakan terpadu berbasis klaster yang mengintegrasikan dari hulu ke hilir, termasuk penyediaan lahan khusus, pusat pakan ternak, unit pengolahan, hingga pemasaran. Ketiga, dengan memperbaiki tata kelola perdagangan hasil peternakan melalui penguatan kelembagaan peternak dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan transportasi khusus produk peternakan. Terakhir, melalui sinergi lebih erat antara kebijakan peternakan dengan pembangunan wilayah dan tata ruang untuk menjamin keberlanjutan lahan peternakan produktif, tanpa penanganan menyeluruh terhadap berbagai tantangan ini, target swasembada susu dan daging sapi pada 2029 berisiko hanya menjadi wacana semata, bukan realitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dan ketahanan pangan nasional.